Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya dari Prodi Manajemen kelas A, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Di sini ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama ada latar belakang etika bisnis, kedua ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, ketiga ada pengertian etika dan bisnis, keempat ada teori-teori etika bisnis, kelima ada pendekatan stakeholder, keenam ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran, ketujuh ada etika bisnis dalam manajemen produksi, yang kedelapan ada etika bisnis dalam SDM, sumber daya manusia. Yang kesembilan ada etika utilitarianisme. Latar belakang etika bisnis. Adanya latar belakang etika bisnis yaitu untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika tersebut. Salah satu penyebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang, sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh orang yang bersangkutan. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, untuk menyadarkan masyarakat akan baik dan pentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Pengertian etika dan bisnis. Yang satu, pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos jamak taeta, berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Yang kedua ada pengertian bisnis, yaitu kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat atau sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Teori etika bisnis. Yang pertama ada teori utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Nah, teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut sebagai teori teleologis. Nah, teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dari tercapainya tujuan. Yang kedua ada teori deontologi, berasal dari bahasa Yunani, yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban. Yang ketiga ada teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis ini, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Yang keempat ada teori keutamaan. Teori ini lebih baik berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori ini memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur mempengaruhi atau dipengaruhi tindakan bisnis. Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu
Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Maka dari itu, seorang marketing atau sales haruslah mempunyai suatu etika dalam memasarkan produk atau jasa dengan berstandar pada sistem nilai etika masyarakat terkait etika bisnis yang baik. Dengan mengakui setiap hak konsumen terhadap keamanan produk atau jasa dan nilai yang sesuai dengan harga yang konsumen keluarkan. Di sini ada 3 contoh etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Yang pertama ada etika pemasaran dalam konteks produk. Yang A, produk yang halal. B, produk yang berguna dan dibutuhkan. C, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua ada etika pemasaran dalam konteks harga. A, beban biaya produksi yang wajar. B, sebagai alat kompetisi yang sehat. Dan C, sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga ada etika pemasaran dalam konteks distribusi. Yang A, kecepatan dan ketepatan waktu. B, keamanan dan keutuhan barang. C, konsumen mendapat pelayanan yang cepat dan tepat. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Pasti mereka akan melakukan banyak hal, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan barang atau jasa. Etika manajemen produksi harus membahas hal-hal berikut. Yang pertama, produk apa yang dibuat. Kedua, berapa kuantitas produk yang dibuat. Ketiga, mengapa produk tersebut dibuat. Keempat, di mana produk tersebut dibuat. Kelima, kapan produk itu dibuat. Keenam, siapa yang membuat. Ketujuh, bagaimana memproduksinya. Etika bisnis dalam manajemen SDM, sumber daya manusia. Peran SDM bagi perusahaan agar dapat bertahan lama merupakan hal strategis. Untuk mendapat penanganan SDM sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan SDM. Yang kedua, peningkatan pegawai. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Kelima, kepuasan pegawai. Atau etika bisnis dalam manajemen SDM, yaitu ada hak pekerja, di mana alasan kebebasan bekerja karena gender, ras, agama, dan kriteria lain. Hak bekerja adalah hak asasi manusia. Pekerja harus menerima apapun kondisi kerja yang ditawarkan perusahaan. Karyawan sering dipaksa untuk ikut menjadi anggota serikat pekerja. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Di sini untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada bagian besar masyarakat. Di sini juga ada analisis keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada cost and benefits, harus memperhatikan keuntungan dan kerugian banyak pihak atau stakeholder. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian tidak hanya aspek finansial, melainkan aspek-aspek moral. Yang ketiga ada pertimbangan keuntungan dan kerugian jangka panjang. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama manfaat, kedua manfaat terbesar, ketiga manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nilai-nilai positif etika utilitarianisme. Yang pertama ada rasionalitas. Tidak didasarkan pada aturan-aturan yang kaku, memberi kriteria objektif dan rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik. Yang kedua ada utilitarianisme, sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Berbeda dengan etika deontologi, otonomi manusia diberi
tempat sentral, bukan sekedar mengikuti tradisi, norma, dan perintah tertentu. Yang ketiga ada universalitas, berbeda dengan etika, etiologi lainnya yang menekankan manfaat bagi diri sendiri atau kelompoknya, justru mengutamakan manfaat banyak orang. Kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik bagi perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Daftar pustaka. Di sini saya mendapat beberapa referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.